Nah setelah itu, nah lagi kan pengen bu ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Lisan Podcast. Hari ini tokoh inspirasi kita adalah Kakak Peteri Telpisa Rapi. Nah sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih teman-teman. Kepada Kakak Peteri, kami persilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peteri Telpisa Rapi. Saya salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Belang Kejeren angkatan 2018. Salam kenal semuanya. Nah, kita dapat kenal Kakak Peteri Telpisa Rapi nih. Dia juga adalah alumni dari SMA Negeri 1 Belang Kejeren angkatan 2018. Nah, sebelum itu kita ingin tahu dong, kakak ini dulu duduk di kelas berapa, IPA atau IPS? Boleh kami persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Jadi awalnya kelas 10 saya di kelas 10 3. Terus kelas 11 saya di kelas 11 IPA 1. Dan pada saat kelas 3 saya duduk di kelas 12 IPA 2. Jadi kita tahu nih ternyata kakak Peteri Telpisa Rapi ini mengambil jurusan IPA sewaktu di SMA Negeri 1 Belang Kejeren ini teman-teman. Nah setelah itu kita akan bertanya nih, selama di sekolah kegiatan apa saja sih yang kakak ikuti? Iya, selama di sekolah saya juga mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama saya mengikuti OSIS. Saya mengikuti OSIS selama 2 periode, yaitu dari kelas 10 sampai kelas 11. Iya, dan selanjutnya kegiatan yang saya ikuti yaitu paduan suara, dan kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler yaitu permainan bola voli. Itu tadi adalah kegiatan yang pernah kakak ini ikuti di SMA Negeri 1 Belang Kejeren teman-teman. Kami dengar-dengar nih kak ya, kakak ini adalah salah satu siswa yang berprestasi di sekolah. Apa saja sih penghargaan yang kakak dapatkan, dan lomba-lomba apa saja yang pernah kakak ikuti di sekolah ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas pujiannya. Saya disebut sebagai salah satu siswa berprestasi. Iya, pada saat di SMA Negeri 1 Belang Kejeren saya mengikuti beberapa perlombaan. Saya pernah mengikuti perlombaan Olimpiade bidang fisika dan perlombaan paduan suara seperti kegiatan yang sudah saya ikuti. Lalu kegiatan selanjutnya ya perlombaan seperti pertandingan bola voli antar SMA. Ya, dan penghargaannya alhamdulillah pada saat mengikuti pertandingan bola voli pernah juara antar SMA. Dan penghargaan selanjutnya seperti Obade, dia pernah. Dan penghargaan selanjutnya yaitu salah satu program, ya kalau tidak salah di SMA Negeri 1 Belang Kejeren, kalau nggak salah itu program tahunan ya, jadi diumumkan setiap pembagian raport. Jadi ada namanya siswa teladan, dan alhamdulillahnya saya salah satu siswa yang mendapatkan penghargaan menjadi dipercayai sebagai salah satu siswa teladan di SMA Negeri 1 Belang Kejeren. Seperti yang dengar kakak ini cukup banyak mendapatkan penghargaan dari sekolah ini, bahkan sampai ada yang ke tingkat kabupaten. Iya, alhamdulillah. Kat. Lanjutkan filosofi kita kan. Arahnya Disitokan aja kan ada turunin ke aktivitas belajarnya. Penghargaan ya, stop ya. Oke, lanjut ya bekas. Sampai itu aja. Jadi itu apa namanya cara belajarnya sekolah SMA dengan yang sibukkan. Dia saat itu masuk ke SMPTN tidak lulus. Baru SD di Jawa. Kenapa berani ngambil ke Jawa? Karena kan dari Jawa sendiri jarang kan lulus ke Jawa. Seperti yang kita dengar
mendengar teman-teman semuanya, tadi kakak ini menjadi siswa teladan di SMA ini. Nah, kami ingin tanya dong kak, gimana sih cara belajar kakak dan memberikan waktu kakak belajar sampai menjadi siswa teladan di SMA Negeri 1 Bulan Kejadian ini? Ya, salah satu cara saya dalam mengatur waktu belajar yaitu kita harus membedakan mana prioritas dan mana yang bukan prioritas. Misalnya ini kan kita udah kelas 3 ya, jadi kita harus bisa membedakan yang mana prioritas kita dan mana yang bukan prioritas. Dan apalagi kalau kita sudah kelas 3 itu seharusnya sudah berpikir ke depannya, bagaimana tindakan kita selanjutnya, kita mau kuliah di mana. Jadi dengan itu kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, dan yang paling penting adalah memanajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting dan sangat perlu. Jadi kita harus memberikan jadi dalam belajar itu ini kena buat prioritas. iya prioritas. Ya sih nyambung jawaban gue itu. Tapi itu kan Dan belajar dari pertanyaan mau ngepasnya ya kayak ini ya. jawaban mana? Jawaban punya prioritas mana yang bukan prioritas. Selain itu kita juga harus mempunyai semangat belajar dan mempunyai keinginan belajar. Misalnya ada waktu luang, ada waktu seperti waktu luang jam kosong. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk membahas soal-soal atau membaca buku. Bisa di perpustakaan, bisa juga di kelas. Dan tidak hanya di sekolah, di rumah kita juga harus pinter-pinter membagi waktu untuk belajar dan untuk bermain. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya pertanyaannya, dengar-dengar nih kakak ini juga kuliah di Universitas Negeri Malang dengan jalur SBMPTN nih teman-teman. Kami ingin mendengar dong kak, perjalanan kakak sampai bisa menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Malang nih kak. Iya, alhamdulillahnya saya sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang, dan itu perjuangannya sangat butuh perjuangan ya. Jadi awalnya saya mengikuti SNMPTN, tetapi atas izin Allah belum lulus pada saat itu SNMPTN. Terus saya mengikuti ada yang namanya StanPTKIN, dan alhamdulillahnya mungkin bukan jalan yang terbaik, jadi belum lulus juga. Dan mungkin ya Allah itu menguji, bukan menguji ya, apa itu namanya, menginginkan saya untuk lebih bekerja keras lagi gitu ya, butuh perjuangan lagi, mungkin seperti itu. Jadi saya mengikuti tes tulis ujian SBMPTN pada saat itu, dan saya mengambil salah satunya Universitas Negeri Malang, dan alhamdulillahnya yang keterima yang di Universitas Negeri Malang. Pertanyaan selanjutnya nih, kakak mengambil jurusan apa sih di selama kuliah? Iya, jadi jurusan saya kuliah yaitu kependidikan guru sekolah dasar dan prasekolah atau disingkat KSDP. Dan program studi saya ulang ya Allah, astagfirullahaladzim, ulang
kita juga ingin tahu nih Kak, Kakak kuliah mengambil jurusan apa nih? Iya, jadi jurusan saya yaitu Kependidikan Guru Sekolah Dasar dan Prasekolah atau biasa disingkat KSDP, dan program studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih, kenapa sih kakak berani mengambil kuliah di luar Jawa? Karena jarang sekali orang gayo lulus, apalagi termasuk di daerah Aceh ini, yang lulus ke luar Jawa gitu, ke daerah Jawa. Iya, alhamdulillah saya lulus di daerah Jawa ya. Yang pertama yaitu pengalaman. Jadi tentunya pengalaman kita saat kuliah di luar daerah dengan di daerah tentunya sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Dan seperti yang kita ketahui pada saat ini pendidikan di Jawa itu kan lebih ya bisa dikatakan lebih berkualitas di bidang pendidikannya dibandingkan di daerah kita sekarang. Tidak segitu banyak ceraan bikin. Banyak banyak kok. Banyak ya. Takut. Mana nih pertanyaannya? Kenapa kakak? Saya ingin bertanya nih. Pengalaman. Saya ingin bertanya nih, kenapa kakak berani mengambil kuliah di daerah Jawa? Karena jarang sekali nih orang-orang gayo lulus ataupun para pelajar di gayo lulus yang lulus kuliah di daerah Jawa. Iya, alhamdulillahnya saya lulus di daerah Jawa ya, ketepatannya di Jawa Timur, Malang. Jadi yang memotivasi saya salah satunya adalah pengalaman. Jadi pengalaman kita saat kuliah di luar daerah dengan di daerah sendiri tentunya berbeda. Dari segi pertemanannya juga pasti berbeda. Jika kita saya kuliah di Jawa tentunya mendapatkan pengalaman baru, teman-teman baru, dan mengenal budaya-budaya baru seperti itu. Jadi memperluas pengalaman juga memperluas pertemanan. Jadi ternyata kakak ini mengambil di daerah Jawa itu karena ingin memiliki pengalaman yang baru nih teman-teman. Untuk selanjutnya nih, saya dengar-dengar juga kakak ini bukanlah dari keluarga yang mampu, cukup perekonomiannya sulit, sehingga untuk kuliah dari jalur mandiri itu sangat susah. Saya yang bertanya nih kak, saya dengar nih, aku punya pertanyaan nih. Padahal aku pas gue ya. Tapi masa nggak nanya? Itu jawab. Betul nggak. Saya dengar juga nih kakak ini juga keluarga dari orang yang cukup tidak mampu, bahkan mungkin dulu makan untuk sehari-hari saja susah, dan juga otomatis kalau kuliah mandiri pun nggak akan pernah bisa. Untuk itu saya ingin bertanya nih, dulu pergi keluar Jawa itu kan butuh ongkos pesawat nih. Saya ingin bertanya nih, gimana caranya kakak bisa keluar Jawa menggunakan uang kakak? Apakah uang itu dari hasil kerja kakak atau seperti hasil kayak mungkin dulu mendapatkan beasiswa? Iya, jadi ada sedikit cerita. Jadi pada saat kelas 3 SMA ada seseorang yang saya gimana ya, mungkin seseorang ini adalah salah satu petunjuk dari Allah mungkin ya. Salah satu jalan dari Allah yang memberikan banyak penyanyi ulang-ulang. Jadi ada sedikit cerita
pada saat kelas 3 ada salah satu suami dari guru SMA Negeri 1 Belang Kejeren, yaitu Ibu Fitri Suryani. Jadi suami dari Ibu Fitri mengadakan bimbingan belajar secara gratis untuk anak-anak kelas 3 yang mau mengikuti SBMPTN. Nah, jadi pada saat itu mendengar kata-kata gratis, mendengar kata-kata SBMPTN, ada rasa ingin lulus. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti bimbel atau bimbingan belajar tersebut. Nah, nama bapak tersebut itu Bapak Dedi. Ya, saya sangat berterima kasih kepada beliau. Jadi pada saat mengikuti bimbel, beliau pernah berjanji atau pernah mengatakan, jadi anak-anak, untuk anak-anak semuanya gitu kan, jika kalian ada yang lulus SBMPTN di luar daerah atau di Jawa, maka ongkos pesawat kalian akan ditanggung oleh bapak dan teman-teman, pokoknya seperti itu. Dan alhamdulillahnya kan pada saat itu saya lulus ya, sudah mengikuti ujian SBMPTN, alhamdulillahnya lulus. Jadi kan saya teringat dengan janji yang disebutkan oleh Pak Dedi tadi. Jadi saya bersama teman saya dan bersama guru saya, guru bimbingan konseling saya, Bu Karmila. Jadi saya pergi menemui beliau, Bapak Dedi, ke kantor beliau untuk menagih janji tersebut. Dan alhamdulillahnya beliau orang yang amanah, dan beliau membantu mencarikan ongkos untuk saya pergi ke Jawa. Dan oleh karena itu saya bisa berangkat ke Jawa. Jika diharapkan dari uang sendiri, sepertinya sangat sulit ya, sangat sulit saya bisa pergi ke Jawa, karena seperti kalian ketahui, seperti yang dikatakan Aginda tadi, perekonomian keluarga saya bukan berasal dari keluarga yang mampu, atau saya bukan berasal dari keluarga yang kaya. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan bisa dikatakan memiliki perekonomian yang sulit. Seperti itu. Selanjutnya, kakak ini kan udah kuliah di Malang. Kita ingin tahu dong pengalaman kakak selama kuliah di Universitas Negeri Malang itu gimana nih? Bagi-bagi dong sedikit pengalamannya yang berkesan mungkin. Iya, alhamdulillahnya saya bertemu dengan teman-teman yang sangat-sangat ramah. Jadi orang-orang Jawa itu kan terkenal ramah ya. Dan alhamdulillah memang benar, mereka sangat-sangat ramah dan baik-baik pula. Dan pengalaman selanjutnya saya juga mengikuti organisasi di kampus. Jadi saya juga tidak mau disebut sebagai mahasiswa kupu-kupu ya, mahasiswa kuliah pulang. Jadi saya mengikuti salah satu organisasi kampus atau disebut KKM 3 Universitas Negeri Malang. Seperti yang kita dengar tadi. Oh iya, selain itu juga saya mengikuti seperti yang saya bilang, pada saat SMA saya sangat menyukai permainan bola voli. Jadi pada saat kuliah juga saya mengikuti organisasi bola voli. Dan alhamdulillahnya kan kami ada pertandingan ya, pada saat itu pertandingan antar fakultas gitu ya, antar fakultas, dan saya mengikuti itu. Dan alhamdulillahnya pada saat itu kami mendapatkan juara 1. Itu tadi adalah penuntut ini. Jadi penuntut ini tadi dengan sedikit cerita pengalaman itu tadi adalah cerita dari kakak Petito Pisarapi, di mana kakak ini adalah salah satu kepetipe nanya ini penuntut
Jadi teman-teman, itulah sedikit cerita. Ampun, Kok kau nunjuk Pak MC ya? Aku betul ya. Jadi untuk kakak, untuk ini saya udah. Jadi untuk Kak Petri, apakah ada yang disampaikan untuk generasi selanjutnya di SMA Satu Bulan Kejaran? Ini yang terakhir nih Kak. Apakah kakak memiliki pesan ataupun kata-kata motivasi nih untuk siswa SMA Negeri 1 Bulan Kejeren yang akan tamat tahun ini? Tahun 2022 nanti. Iya, jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya, jangan pernah berhenti bermimpi. Kejar mimpi kalian. Pasti setiap orang mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita. Jadi jangan pernah berhenti. Setelah lulus nanti jangan hanya sampai lulus SMA saja, tetapi cobalah adik-adik meneruskan di perguruan tinggi selanjutnya. Yang belum lulus SNMPTN, yang belum lulus SNMPTKIN, mungkin bisa mengikuti SBMPTN. Dan banyak jalur-jalur yang bisa kalian ikuti untuk melanjutkan di sekolah di perguruan tinggi. Dan jangan lupa selalu rajin belajar, memanajemen waktu, dan ya, manajemen waktu. Jadi itulah bincang-bincang kita hari ini dengan salah satu tokoh inspirasi kita teman-teman, yang bernama Kakak Petri Sarati, yang saat ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Malang. Seperti yang Kakak Petri bilang tadi, jangan pernah berhenti bermimpi, karena ingat ada enggak ya anak-anaknya Dika karena ini kenapa ada jangan Tuh. Lanjut pesan-pesan apa? Nah, dan adik-adik semuanya, selagi masih ada waktu, jadi pergunakan waktu kalian untuk belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Tidak hanya di sekolah saja, tapi kalian bisa mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Dan jika kalian merasa sulit untuk mengikuti bimbingan belajar dikarenakan biaya, kalian bisa membentuk kelompok belajar. Misalnya di kelas kalian ada berapa orang sih yang ingin ikut SBMPTN misalnya. Nah, kalian bisa membentuk kelompok belajar dan kalian bisa membahas soal-soal SBMPTN dari tahun-tahun yang lalu. Kalian juga bisa melihat video-video tutorial cara menjawab soal dan tips dan trik menjawab soal SBMPTN. Itu sangat banyak sekali, apalagi di YouTube. Jadi selagi masih ada waktu, teman-teman semuanya, sebelum menyesal di kemudian hari, silahkan dipergunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Seperti itu kira-kira. Jadi ini saja bincang-bincang kita hari ini dengan tokoh inspirasi, yaitu Kakak Petri Sarati, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Malang, teman-teman. Seperti yang Kakak bilang tadi, baik-baiklah menggunakan waktu ya, karena waktu adalah emas, teman-teman. Sekian dari kami hari ini. Kami akan kembali lagi dengan podcast yang baru, teman-teman, dan juga tokoh inspirasi yang baru lagi nih. Karena banyak banget nih tokoh inspirasi yang bakal kita undang ke sini. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.